Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kemal Setiawan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2017-6 akan menjelaskan secara singkat tentang resum makalah Peradilan Agama di Indonesia yang berjudul Perbedaan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia. Baiklah, langsung saja saya paparkan. Yang pertama, pengertian pengadilan agama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Merupakan salah satu badan peradilan pelaku kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama, sumber yang merupakan pengadilan tingkat pertama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam ayat 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Fungsi dan tugas peradilan agama. Tugas mengadili yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama. Fungsi pembinaan yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pidana, nitera, sekretariat, panitera pengganti, dan jurusita di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pengertian Mahkamah Syariah. Pengadilan Syariat Islam atau Mahkamah Syariah adalah salah satu peradilan khusus yang diberikan kepada Nangroe Aceh Darussalam sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus. Pengadilan Syariat Islam ini diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah atau 4 Maret 2003. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2003, yaitu pengadilan bagi masyarakat beragama Islam di Aceh, pasal 128 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, dengan segala pertimbangan disepakati bahwa pengadilan syariat Islam tidak membentuk lembaga baru, tetapi peradilan agama yang sudah ada dikembangkan menjadi mahkamah syariah. Tugas pokok Mahkamah Syariah adalah sebagaimana tugas peradilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 49 menyatakan pengadilan agama bertugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Tugas di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Perbedaan peradilan agama dan mahkamah syariah dalam tugas dan wewenang. Adapun tugas dan wewenang peradilan agama antara lain memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada pemerintah di daerahnya, melakukan hisab dan rahatul hilal, melaksanakan riset, penelitian, atau pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya sebagai penasehat hukum.
menyelesaikan perkara pembagian harta di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, membina pejabat tuar dan fungsional baik di dalam administrasi, teknis, yudisial, dan administrasi umum. Sementara, tugas dan wewenang dari Mahkamah Syariah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku seperti yang tercantum dalam Konun Provinsi Nagara Aceh Darussalam nomor 10 tahun 2002, yakni kewenangan Mahkamah Syariah dalam bidang ahwal al-syasyah hukum keluarga meliputi hal-hal dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Kewenangan Mahkamah Syariah dalam bidang muamalat hukum perdata meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti jual beli, hutang piutang, pemodalan masoko dan gadai, barang temuan, hadiah, infak ekonomi syariah, dan sebagainya. Kewenangan Mahkamah Syariah dalam bidang jinayah atau hukum pidana. Bisa ditarik kesimpulan peradilan agama dan Mahkamah Syariah hampir sama. Demikian perbedaan pengadilan agama dan pengadilan syariat Islam, semoga bermanfaat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.